Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, kita masuk episode 48. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Dari 08960269 sekian. Dari Banyuwangi. Shalom Pak Era, saya mau tanya Pak. Yesaya 65 ayat 20 terjemahan baru. Di Alkitab terjemahan baru, di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Ini sebenarnya gambaran dari Israel yang dipulihkan. Ini semua merupakan figuratif untuk menunjukkan kemakmuran yang dialami oleh Israel. Dan inilah yang sedang terjadi sekarang. Ingat, pada zaman itu Israel ada di dalam kehancuran. Israel Utara telah tertawan oleh Asyur tahun 722 sebelum Masehi, dan Yehuda jatuh di tahun 586 sebelum Masehi. Jadi Israel Selatan jatuh pada tahun 586 sebelum Masehi, dan Israel benar-benar telah kehilangan kejayaannya sama sekali. Tetapi suatu hari nanti akan ada kemakmuran, dan ini menunjuk pada penggenapan janji Allah di mana Allah mengumpulkan semua bangsa Israel yang tercerai-berai, yang diaspora kembali ke tanah leluhurnya dan mengalami kemakmuran seperti hari ini. Apakah di kerajaan Mesias masih ada kematian? Nanti di langit baru bumi baru tidak ada kematian. Di Ibrani 12 ayat 9 dikatakan bahwa Bapa itu segala roh. Berarti roh adanya. Maksudnya Bapa segala roh adalah semua makhluk yang memiliki roh, itu rohnya berasal dari Allah, bukan Roh Kudus. Ada roh manusia, ada roh malaikat, juga anak Allah Yesus Kristus juga memiliki roh. Jadi Bapa segala roh artinya bahwa segala makhluk hidup yang memiliki roh berasal dari Allah. Lalu bagaimana dengan kitab Amsal 8:22-23? Di ayat 22 ada kata menciptakan, di ayat 23 ada kata membentuk. Kalau baca ayat ini, Bapa itu berwujud fisik. Kalau kita melihat bahasa aslinya, kata menciptakan di ayat 22 itu sebenarnya Hana. Ini beda dengan bara, yatser, dan asah dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian ada kata bara, namanya menciptakan tanpa bahan. Ya. Yang kedua yatser artinya membentuk. Asah artinya membuat, atau membuat di sini juga bisa berarti membangun. Sedangkan kata menciptakan di dalam Amsal, kita lihat dulu ya saudara ya. Amsal pasal 8 ayat 22.
Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatan yang pertama-tama dahulu kala. Ini bicara mengenai hikmat, bahwa hikmat ini ada keluar dari Allah. Maka tidak menggunakan kata bara, asah, atau yatser, tetapi khana. Lalu sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Nah, kalau kita membaca bahasa aslinya untuk ayat ini, membentuk di sini adalah nasak, mencurahkan, to pour out. Jadi to pour out itu mencurahkan. Ini tidak menciptakan manusia, ini tidak membentuk manusia, ini hikmat. Hikmat yang keluar dari Allah dan dicurahkan. Ini bisa menunjuk atau bisa terkait dengan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dia bersama dengan Logos, bersama dengan hikmat itu. Jadi tidak ada kaitannya kalau Bapa ini berwujud fisik. Jadi kalau ada ayat-ayat yang mengindikasikan atau mengesankan Allah itu berwujud fisik, itu hanya bentuk antropomorfisme. Antropomorfisme artinya penggambaran Allah seakan-akan seperti manusia, agar kita bisa memahami maksud ayat itu. Ya, jelas saudara-saudara. Saya teruskan lagi. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya jawab. 081233805 sekian. Saya ingin bertanya tentang makna dalam Roma 5:15 tentang kasih karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Apa maksudnya? Mohon penjelasannya ya Bapak Eras yang baik. Dan kedua, saya seringkali merenungkan tentang hal ini. Saya memiliki pemikiran sendiri dalam hati, seperti sudah memiliki jawabannya. Namun saya selalu ragu. Saya selalu berhati-hati dalam berpikir. Saya sering meragukan dan bertanya-tanya dalam hati bahwa memang benar anugerah kehidupan kekal yang nanti kita peroleh tidak sebanding dengan penderitaan kita saat ini. Kenapa begitu ya Pak? Saya sampai saat ini selalu heran terhadap setiap memikirkannya. Ketiga, kalau nanti di LP3 seperti yang Bapak jelaskan, ada sistem pemerintahannya, orang percaya yang menang memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu apakah orang percaya yang lainnya yang hanya ada di masyarakat biasa itu memiliki kemelesetan lagi? Kan mereka percaya Tuhan Yesus, mereka berbuat baik. Namun misalkan mereka tidak sampai bertingkat corpus delicti atau benar-benar seperti Tuhan Yesus, nah apakah mereka bisa meleset atau mungkin saja timbul rasa keinginan iri hati dan sebagainya di sana nanti di LP3? Terima kasih Pak Rasus, maaf jika saya salah dalam bertanya. Salam. Anda tidak salah ya. Juli dari Barabai, Kalimantan Selatan. Roma 5 ayat 15. Kita kalau melihat ayat Alkitab, kita harus melihat seluruh konteks ayat sebelum dan sesudahnya, supaya kita bisa mendapatkan pengertian yang orisinil. Kita tidak boleh kutip ayat lepas dari konteksnya. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Di sini Paulus ingin membandingkan akibat kesalahan Adam dan anugerah dalam Yesus Kristus. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, Adam, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut. Ya. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia
yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Di sini juga tuh Paulus ingin menunjukkan keadilan Allah. Oleh satu orang, banyak orang hidup dalam bayang-bayang maut. Tapi sekarang, oleh satu orang juga, Yesus, orang mendapat kasih karunia, dosa-dosanya dipikul, dan mengalami pembaharuan hidup untuk mencapai rancangan Allah semula. Nah, ini maksudnya. Jadi, apa yang dipikirkan oleh Juli bisa seirama, ya, bisa seirama dengan yang saya maksud. Kalau nanti di LP3 di pemerintahan Allah, apakah masih ada kemelesetan? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi kemelesetan. Mengapa? Sebab orang-orang yang masuk ke sana telah mengalami screening, telah mengalami proses, ya, proses waktu di dunia ini, proses pada waktu di dunia ini, sehingga jelas tidak ada lagi pemberontakan. Jadi orang-orang yang memiliki potensi untuk memberontak tidak akan mendapat tempat lagi di sana. Tidak mendapat tempat lagi di sana. Pasti. Karena lewat screening waktu di dunia ini, lewat sebuah proses screening di dunia ini, Tuhan telah melihat siapa-siapa yang layak menjadi anggota masyarakat dan yang pasti akan menjadi anggota keluarga kerajaan. Kalau orang yang menjadi anggota keluarga kerajaan itu pasti orang-orang yang pasti sudah pilihan, ya, sudah luar biasa. Tapi anggota masyarakat, orang-orang yang baik yang tidak mungkin akan meleset. Lagi pula pemerintahan Allah yang sempurna nanti tidak akan membuka peluang orang memberontak. Dan iblis sudah tidak ada lagi. 0813 44069 sekian-sekian, ya, dari Jayapura. Selamat malam Pak Eras, apa kabar? Salam sehat. Ini pertanyaan saya. Apa pendapat Bapak perihal orang yang menyebut dirinya indigo? Tahu perihal yang akan terjadi di depan kita. Bahkan ada yang pernah cerita kalau mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus dan mereka bisa tahu orang itu kapan dipanggil Tuhan. Kenapa saya tanyakan hal ini? Karena saya sudah 3 kali ketemu tanpa sengaja dengan orang yang berbeda dan umur yang berbeda. Ada yang sudah umur 60 tahun, 34 tahun, dan 13 tahun. Saudara-saudara, ini perlu saudara ketahui, ya, yang disebut anak indigo atau anak nila adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan mereka yang diyakini memiliki kemampuan atau sifat spesial, ya, memiliki sifat yang tidak biasa, kadang-kadang dipandang memiliki kemampuan supranatural. Sebenarnya konsep ini dikenal sebagai konsep semu, ya, yang didasarkan pada gagasan New Age yang dimulai tahun 1970. Orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan lebih ini, saudara, diyakini memiliki kemampuan paranormal seperti telepati, meramal, dan lain sebagainya. Tetapi tentu para ahli mencoba untuk menyelidiki hal ini. Ternyata belum ada bukti penelitian, belum ada
bukti penelitian yang membuktikan keberadaan sifat ini. Jadi sebenarnya belum ada kepastian. Karena tidak ada atau belum ada kepastian, maka saya tidak akan berbicara kecuali nanti lewat studi yang cukup. Nah, pertanyaan ini tentu saja mendadak. Yang saya pahami mengenai indigo itu, saya belum pernah ceramah mengenai indigo. Mungkin suatu hari kelak saya akan mengadakan riset atau mengadakan proses belajar untuk bisa menjawab hal ini. Tapi sejauh ini karena belum ada penelitian juga, sejauh ini yang saya tahu, maka kita tidak bisa merumuskan atau menjawab. Lalu apa yang kita lakukan? Wait and see. Saya belum pernah bertemu, ya, belum pernah bertemu. Kecuali saya bertemu dengan orang-orang yang bisa berdialog dengan kuasa gelap, bisa melihat roh-roh jahat. Nah itu saya doakan, saya putuskan. Ya. Hanya terus terang saya agak skeptis terhadap karunia-karunia ini. Bahkan saya cenderung tidak percaya. Kenapa? Kalau di luar Kristus tidak ada Roh Kudus yang memimpin orang dalam kebenaran. Itu saja. Oke. Salam Pak Erastus, saya sangat diberkati dan diubahkan dengan semua pengajaran Bapak di YouTube, live streaming maupun Truth ID. Hanya saya mau mendengar penjelasan kembali mengenai rapture pengangkatan. Oh ya. Yang ini tidak saya jawab seperti pertanyaan sebelumnya karena saya akan menjelaskan nanti di satu seminar khusus, ya. Tidak bisa dijawab dalam satu kali. Nanti salah. Ya. Nanti salah. Kalau saudara nanti membaca notifikasi di Truth ID, kapan ada seminar mengenai akhir zaman, saya akan membedah lengkap hal ini. Dan waktu itu pada penjelasan itu baru jelas. Dan itu pun saya perlu waktu bukan satu sesi, beberapa sesi. Ya, soal tribulasi, rapture, ya, pengangkatan. Oke, saya teruskan 0812 5477 6 sekian. Saya sangat terberkati dengan pengajaran Pak Eras yang saya sudah ikuti sejak tahun 2019 dan mendorong saya untuk berubah dan berusaha hidup benar walau sulit. Pak, yang mau saya tanyakan ini, bagaimana kisahnya dan sejak kapan kita jadi beribadah hari Minggu, bukan pada hari Sabat atau Sabtu, seperti hukum Taurat keempat, seperti Dekalog maksudnya ya, 10 perintah Allah. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul, murid-murid mulai bertemu pada hari pertama minggu itu. Ya, hari pertama minggu itu. Hari terakhir itu Sabtu. Itu hari Sabat bagi orang Yahudi. Hari pertama itu hari Minggu. Domingo yang dikenal sebagai Kuriake Hemera, hari Tuhan. Kuriake dari kata kurios Tuhan, Hemera hari. Jadi hari pertama minggu itu hari minggu kita. Hari pertama minggu itu hari minggu kita. Yang dikenal sebagai Kuriake Hemera, dan itu hari kebangkitan Yesus. Ya, itu sejak Kisah Rasul, sejak gereja mula-mula. Salam Om Eras, mohon dibantu, ada pertanyaan nih. 0821 2205 9 sekian. Jika ada keselamatan di luar Kristen, bagaimana dengan orang-orang suci yang dijadikan sesembahan dewa-dewi? Yang ada beberapa memang pernah hidup menjadi manusia, seperti contoh Dewi Kuan Im, Dewa Kuan Kong, Guru Suci Kong Huju maksudnya, dan lain-lain.
Pertanyaannya, apakah mereka, dewa-dewi itu memiliki kesempatan masuk LB3? Karena mereka ini juga memiliki tingkat kebaikan moral yang baik. Akan tetapi mereka dijadikan manusia menjadi dewa dan dewi sesembahan. Padahal firman Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapannya. Nah, justru mereka ini dijadikan dewa atau dewi yang disembah. Mohon pencerahannya. Saya tidak mengenal lengkap sejarah nama-nama ini. Tetapi yang penting di sini bahwa orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil akan dihakimi menurut perbuatannya. Dan ini penjelasan saya sebenarnya tidak lengkap, hanya dalam beberapa menit, karena ini ada 7 kali pertemuan, ya. Jadi yang penting, saudaraku, orang mengasihi sesama, orang yang memiliki hukum Taurat yang tertulis di dalam hati dibenarkan oleh perbuatannya. Jadi pengertian dibenarkan ini bukan dibenarkan seperti darah Yesus membenarkan orang percaya. Yang pertama yang harus kita pahami, Yesus mati di kayu salib untuk semua manusia. Jika Yesus tidak mati di kayu salib, semua manusia masuk neraka tanpa hambatan. Tapi dengan adanya kematian Yesus di kayu salib, maka ada penghakiman. Orang yang tidak pernah mendengar Injil atau mendengar Injil yang salah akan dihakimi menurut perbuatan. Tapi Pak, mereka tidak menyembah Allah, karena padahal firman Tuhan mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu ayat untuk bangsa Israel yang mengenal Allah, yang harus memenuhi firman yang mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kalbu, dan kekuatan. Itu hanya untuk umat pilihan Israel dan orang Kristen, ya. Sedangkan mereka tidak mengenal Allah. Jadi mereka dihakimi menurut perbuatan mereka. Ya, Anda tidak bisa membandingkan apple to mangga, harus apple to apple. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu untuk umat pilihan saja. Bangsa Israel dan orang percaya. Sedangkan orang Kristen, maksud saya orang non-Kristen yang tidak mendengar Injil, yang salah mendengar Injil, dihakimi menurut perbuatan. Anda berkata lagi, tapi perbuatan tidak menyelamatkan. Iya, karena salib Yesus yang memikul dosa. Jadi rumit bukan? 7 kali pertemuan, ikuti di dalam YouTube dan Anda akan lengkap. Terima kasih untuk pertanyaan dari Yonatan Santoso Tangerang, puji Tuhan. 0822450899 sekian. Selamat malam Pak Eras. Oh, ini malam terus. Saya membaca buku Pak Eras, Allah dalam Fantasi, dan jujur saja isi dari buku tersebut adalah realitas yang nampak di gereja, termasuk gereja di mana saya beribadah. Bagaimana Pak kita menyikapi melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran dan hati nurani, timbul dilema ibadah di gereja, tapi sebenarnya tidak sejahtera. Bukankah itu munafik Pak? Mohon sarannya Pak Eras, terima kasih. Tuhan memberkati. Nah saudara-saudara, ini satu dilema, ya. Dilema buat saudara, juga terus terang dilema bagi saya juga. Mengapa bagi saya juga? Karena saya itu tidak ingin sebenarnya membuat semacam kegaduhan. Kegaduhan dalam gereja lokal di mana saudara berada. Tetapi tidak bisa dihindari ketika kebenaran saudara pahami dan berbenturan dengan pandangan pendeta atau hamba Tuhan di mana Anda beribadah. Lalu bagaimana sikap Anda? Nah, saya tidak bisa menjawab terus terang. Saudara harus berdoa.
minta hikmat Tuhan. Yang pertama, jangan mudah meninggalkan gereja itu. Sebisa-bisanya tetap setia di gereja tersebut, menjadi berkat bagi lingkungannya. Itu. Yang kedua, jangan banyak berbicara kalau Tuhan tidak suruh berbicara. Jangan sok jagoan. Jangan karena kita merasa benar, kita sembarangan. Ya. Tetap di gereja itu menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Lebih banyak tunjukkan perbuatan baik daripada perdebatan perkataan. Hindari perdebatan. Ya. Jika Tuhan berkenan, Tuhan akan pertemukan saudara dengan orang-orang yang dengannya saudara bisa membagi kebenaran ini dan membuat kelompok-kelompok kecil untuk membangun bersama, membangun iman bersama. Saya mendoakan saudara pecinta suara kebenaran, sungguh. Dan setiap kali saya menyerahkan hidup saya juga menyerahkan orang-orang seperti ini, saudara yang memiliki pergumulan ini. Ya, ikuti terus YouTube khotbah saya dan memiliki kepekaan yang terus bertumbuh dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saya teruskan 08529867 sekian. Shalom. Kurang lebih 3 bulan terakhir, hampir setiap hari saya mengikuti khotbah, seminar, dan renungan Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Terkait pernyataan Bapak bahwa apapun yang kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya ingin ada penjelasan Bapak mengenai pandangan Alkitabiah tentang seksualitasnya dalam hubungan suami istri. Waduh. Pandangan Alkitabiah tentang seksualitas dalam hubungan suami istri. Ini tidak bisa saya jelaskan dalam waktu singkat. Tetapi saya mau memberikan masukan dulu begini, saudara. Percakapan suami istri menjadi percakapan yang berkualitas kalau yang dipercakapkan itu kebenaran firman. 1, 2. Relasi hubungan suami istri akan menjadi relasi yang makin ideal ketika keduanya bertumbuh menjadi seperti Yesus. Dan keindahan itu tidak akan hanya di ruang makan, di tempat wisata, tapi juga di ranjang, di tempat tidur, pada waktu melakukan hubungan suami istri. Jadi ingat, percakapan suami istri berkualitas kalau yang dipercakapkan kebenaran. Yang kedua, hubungan suami istri akan ideal, makin ideal kalau keduanya bertumbuh menjadi seperti Yesus. Dan keindahan itu akan dibawa di seluruh, di segenap, di semua wilayah hidup. Ya, dimanapun termasuk sampai di ranjang. Terima kasih untuk pertanyaan Bapak ini, Pak Adrian, sebab ini akan bisa menjadi tema nanti, tema saya seminar. Jadi kalau seperti rapture, ya, yang tadi juga saya kemukakan karena saya tidak cukup waktu, saya hanya menjanjikan untuk memberikan seminar khusus. Ini jadi dicatat oleh sekretaris saya, oleh staf saya untuk itu. Makasih. Puji Tuhan, saudaraku. Saudara, ini ada tulisan panjang nih, saya jawab ya. Selamat subuh jam 00.20 dari UK. Wah, dari UK ini. Perkenalkan, saya wanita yang sedang di UK karena suami sedang menempuh sekolah. Kami pindah kemari beserta 2 anak. Pada waktu itu Oktober 2019, saya hamil anak ketiga. Dengan seizin Tuhan, anak kami
dengan seizin Tuhan, anak kami tidak survive dalam kandungan yang hanya beda 4 minggu dari jadwal kelahiran. Sejak saat itu saya benar-benar merasa setengah kurang waras dan antara dua realita. Karena sejak momen itu kami merasa head to head dengan dark forces soal bagaimana menyikapi grief, menyikapi penderitaan, ratapan, ya. Kayak menghadapi kegelapan, ya. Pada satu sisi saya sangat yakin mendapat konviksi Roh Kudus bahwa saya bukan lagi di season spiritual yang patut mempertanyakan kedaulatan Allah akan semua yang terjadi. Namun setiap hari kami dikunjungi oleh jemaat gereja lokal di sini dan bahkan menerima penghiburan oleh saudara-saudara seiman Indonesia yang membuat kami merasa dibawa lagi ke titik yang meragukan kedaulatan mutlak Allah akan semua yang diizinkan terjadi. Dan merindingnya lagi, sejak hari itu saya mengalami yang namanya bisa tiba-tiba terbangun jam subuh, dan entah gimana caranya saya end up mengulik Alkitab selama 1-2 jam. Berasa ada dialog semua pertanyaan, semua pertanyaan saya terjawab dengan sangat solid dan melegakan, rasanya kenyang. Dan lebih merinding, sedap lagi, semua pertanyaan saya akan diri sendiri dan semua spiritual experience ini yang saya alami seperti terjawab melalui Pak Eras di video-video ini, bahwa saya tidak gila dan tidak sakit jiwa. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana menanggapi anak saya yang setiap kali doa malam selalu minta Tuhan supaya tidak mimpi buruk? Pertanyaan saya, Pak, bagaimana menanggapi anak saya yang setiap kali doa malam selalu minta Tuhan supaya tidak mimpi buruk? Apakah berlebihan jika saya perbincangkan pada dia soal massive attack kuasa gelap? Jadi serangan meluas dari kuasa gelap. Anak saya umur 4,5 tahun, 4,5 tahun, dan kami sudah masuk tahap awal pemuritan untuk pola parentingnya. Saya baru mengalami bangun rohani selama 3 tahun terakhir, dan baru mengikuti khotbah-khotbah Bapak 1 minggu terakhir karena penasaran dengan isu sesat Pak Eras. Malah saya terkonviksi dan terjawab semua kegalauan saya oleh peristiwa-peristiwa spiritual yang saya nggak yakin masa terjadi pada saya yang bukan siapa-siapa ini. Jadi dia merasa bahwa Tuhan memberikan anugerah grand, ya, hikmat, pengertian, ya, selama masa-masa itu. Terima kasih sangat Pak Eras, kiranya Tuhan menjaga Bapak, menguatkan Bapak dan sekeluarga, serta memakai Pak Eras untuk menjangkau kaum milenial seperti saya. Karena semua concern saya rasanya asing dan lebay untuk teman-teman seumuran. Saya sangat tergerak untuk mendoakan Bapak mulai hari ini supaya tetap teguh di tengah arus zaman yang simpang siur, benar dan hampir benar, beda tipis benang di tengah-tengah isu-isu miring. Let's fight together, Pak. Salam spiritual warfare dari Eropa. Aduh, saya touchy, ya, tersentuh, ya, oleh tulisan ini. Saya tidak bisa banyak bicara karena penanya ini sudah bergaul dengan Tuhan dan akan mendapat banyak, ya, dari Tuhan. Saya percaya ada konveksi yang akan dialaminya sehingga ia akan mendapatkan banyak tuntunan Roh Kudus secara langsung. Mengenai anaknya yang berdoa tadi, umur 4,5 tahun, saya juga tidak bisa menjawab secara detail karena saya tidak tahu kasusnya. Hanya saya bisa menyarankan harus mendapat pendampingan terus, tidak boleh nonton film-film horor, jangan cerita-cerita mengenai hantu, bawa anak-anak pada
masa kanak-kanaknya. Hindari tontonan-tontonan yang bersifat okultisme. Yang dikirimkan ke saya ini menjadi berkat ya buat kita semua, ya, bahwa Tuhan akan menuntun jalan hidup seseorang di tengah-tengah keadaan yang galau seperti ini. Tuhan menuntunnya. Ada berkat abadi di tengah-tengah grief, ratap dan duka cita. Saya bersyukur karena saya dipercaya Tuhan menjadi berkat untuk penanya ini, pengirim surat ini, yang tadinya hanya karena mau tahu siapa Erastus yang dianggap sesat, tapi bisa dibuktikan sendiri sesat atau tidak, malah menjadi berkat. Finally, I want to say from my bottom heart, love you and your family. May God bless you. Tuhan memberkati, sampai bertemu di episode mendatang.